Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Okay, now we are going to continue our lesson. On the lesson 15, the title is Let's Grow Hydroponic Plants. Nah, saat ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pada lesson 15 dengan judul Ayo Menanam Tanaman Hidroponik. In this part, you will learn about the simple present tense models, days, dates, months, and years. Nah, pada bab ini kalian akan belajar mengenai simple present tense, modal, dan juga hari, tanggal, tahun, dan bulan. Yang sudah kita bahas kemarin itu adalah hari, tanggal, bulan, dan tahun ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali pada materi selanjutnya. Mohon disimak. Okay, next there is a dialogue between Juki and Mumun. Please listen carefully. Ada dialog antara Juki dan Mumun, mohon disimak dengan baik ya. Mumun, do you know about Indonesian Tree Planting Day? Mumun, apakah kamu mengetahui hari menanam pohon Indonesia? Isn't it on November the 28th? Bukankah di tanggal 28 bulan November? Yes, you're right. Ya, kamu betul. To celebrate that day, untuk merayakan hari tersebut, we are going to plant various plants using a hydroponic system. Kita akan menanam berbagai macam tanaman dengan menggunakan penanaman sistem hidroponik. We will have a hydroponic garden. Kita akan mempunyai kebun hidroponik. What is a hydroponic system? Apakah itu sistem hidroponik? I have no idea about it. Aku tidak mengetahui tentang hal itu. Hydroponics is a method of planting with a medium other than soil. Hidroponik adalah sebuah metode menanam dengan media selain tanah. We can use sand, gravel, or water. Kita dapat menggunakan pasir, kerikil, atau air. Wow, that's amazing. Wah, luar biasa. Can we use a hydroponic method to plant any kind of plants or vegetables? Bisakah kita menggunakan metode hidroponik untuk menanam berbagai macam tanaman atau sayur-sayuran? Unfortunately, we can only plant vegetables with shallow roots. Sayangnya, kita hanya dapat menanam sayur-sayuran dengan akar yang dangkal. For example, lettuce, spinach, tomatoes, and herbs like mint and basil. Contohnya, selada, bayam, tomat, dan tanaman herbal seperti daun mint dan kemangi. Okay, next there is Juki's planting schedule in July. Berikutnya, ada jadwal menanam Juki di bulan Juli. On Monday of the first week, Juki will plant lettuce. Pada hari Senin di minggu pertama, Juki akan menanam selada. On Tuesday of the second week, Juki will plant spinach. Pada hari Selasa di minggu kedua, Juki akan menanam bayam. On Wednesday of the third week, Juki will plant mint. Pada hari Rabu di minggu ketiga, Juki akan menanam daun mint. On Thursday of the fourth week, Juki will plant tomatoes. Pada hari Kamis di minggu keempat, Juki akan menanam buah tomat. Oke, berikutnya kalian akan mempelajari mengenai materi modals ya, can or can't. Mohon disimak ya. Modal verb kadang-kadang disebut modal merupakan kata kerja bantu. Mereka mengungkapkan hal-hal seperti kemungkinan, izin, dan kewajiban. Modal yang akan kita bahas adalah can atau cannot. Pada dasarnya, penggunaan modal verb ada 4 jenis, tetapi kita akan membahas salah satu jenis terlebih dahulu, yaitu modal verb yang berkaitan dengan kemampuan, yaitu can and cannot. Kita dapat menggunakan modal verb can atau artinya bisa untuk menggambarkan kemampuan, dan
can't atau cannot untuk menggambarkan ketidakmampuan. Contoh kalimat modal verb untuk menjelaskan kemampuan yaitu I can help you. Aku dapat menolongmu atau aku bisa menolongmu. Kemudian contoh kalimat modal verb untuk menjelaskan ketidakmampuan I can't help you atau I cannot help you, artinya aku tidak bisa menolongmu atau aku tidak dapat menolongmu. Kata help di sini bisa juga selain menolong artinya membantu. Jadi jika ada kalimat I can help you itu juga bisa diartikan aku dapat membantumu. I cannot help you, aku tidak dapat membantumu. Kita lihat pada contoh dialog. Can you help me prepare the material for a hydroponic system? Dapatkah kamu membantuku untuk menyiapkan bahan-bahan dalam membuat sistem penanaman hidroponik? Yes, of course. Ya, tentu saja. Pada dialog ada kalimat can you help me? Nah, can di sini adalah modal verb yang digunakan untuk menanyakan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dan kemudian dijawab dengan yes of course, artinya dia dapat membantu ya. Kemudian berikutnya dialog 2, pada dialog kedua, can you help me cut the bottle? Dapatkah atau bisakah kamu membantuku untuk memotong botol plastik? Yes, of course. Ya, tentu saja. We need scissors and a black marker. Kita memerlukan gunting dan spidol hitam marker. Nah, di sini juga ada kalimat can you help me? Nah, masih sama ya konteksnya. Dia menanyakan kemampuan temannya untuk membantu keperluannya ya. Kemudian temannya menjawab dengan yes of course, artinya dia bersedia dan dia mampu untuk membantu. Okay, next there is a question that's related about hydroponic system. Berikut ada pertanyaan yang berkaitan dengan metode penanaman hidroponik. Kita akan melihat ya, dan kita akan coba membahas satu persatu untuk soal beserta jawabannya. Number 1, the farmer says that some hydroponic crops use less water. Petani berkata bahwa tanaman hidroponik menggunakan air yang sedikit. Number 2, in planting hydroponic crops we need zero soil. Dalam menanam menggunakan sistem tanaman hidroponik, kita tidak membutuhkan tanah. Number 3, some hydroponic crops can grow 2 times faster due to the correct amount of nutrients, water, and oxygen. Number 3, beberapa tanaman yang menggunakan metode hidroponik dapat tumbuh 2 kali lebih cepat. Itu dikarenakan jumlah yang benar dalam pemberian nutrisi, air, dan juga oksigen. Number 4, hydroponically grow crops use less pesticide, which reduces the harm caused the environment and our bodies. Tanaman yang ditanam secara hidroponik menggunakan pestisida yang sedikit, yang dapat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan juga tubuh kita. Okay, next we will do some exercise. Don't forget to write down the best answer and the following question. Berikutnya adalah kalian mengerjakan beberapa latihan. Jangan lupa disalin jawaban dan juga soalnya ya. And then send via Google Form dan juga kirim melalui link Google Form. Okay, I think that is all from me. Baik, bisa cukup untuk hari ini. I hope you understand about the material on the lesson 15. Okay, next we are going to continue our next lesson on the next week. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.